Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Royhana Nurul Latifah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pemikiran tauhid dari H.M. Rashidi atau Haji Muhammad Rashidi. Sebelum kita membahas hal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tauhid. Secara etimologi, tauhid berarti keesaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, tunggal, satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jubaran Mas'ud menulis bahwa tauhid bermakna beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Juga sering disamakan dengan tiada Tuhan selain Allah atau La ilaha illallah. Fuad Ifromi Al-Bustani juga menulis hal yang sama. Menurutnya tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat Esa. Jadi, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tauhid secara terminologi atau secara istilah, kalimat tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasydid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang besar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, berhala, para nabi, bintang, dan lain sebagainya. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu hingga sekarang, mereka menyimpulkan bahwa tauhid terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat. Tauhid merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu. Tauhid ialah asas akidah. Dalam bahasa Arab, tauhid bermaksud penyatuan. Sedangkan dalam Islam, tauhid bermaksud menegaskan penyatuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tauhid ada 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, kedua, uluhiyah, yang ketiga, al-asma wa sifat. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tauhid, kita akan membahas tentang siapakah H.M. Rashidi itu. Mari kita bahas biografi H.M. Rashidi. H.M. Rashidi adalah salah satu tokoh umat Islam yang memiliki kepedulian dengan kehidupan umat Islam, terutama akibat pendangkalan iman, akibat pengaruh aliran kebatinan maupun kristenisasi. H.M. Rashidi ini lahir di Kota Gede, Yogyakarta, pada 20 Mei 1915 atau 4 Rajab 1333 Hijriah. Dan beliau juga wafat pada tanggal 30 Januari tahun 2001. Nama kecilnya ini adalah Rashid Saridi. Namun setelah menjadi murid Ahmad Syurkati, pemimpin Al-Irsyad, sebelum lulus dari pelajarannya, Saridi diberi nama baru oleh Ahmad Syurkati sebagai Muhammad Rashidi. Namun, nama baru tersebut resmi dipakai oleh Saridi pasca menunaikan ibadah haji. Beberapa tahun kemudian, beliau lahir dalam sebuah lingkungan Jawa kental dengan nuansa keislaman. Namun, demikian, praktik-praktik kebatinan masih nampak dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya di masa kecil. Bahkan pada masa selanjutnya, beliau mengakui bahwa dirinya berasal dari latar belakang keluarga abangan.
yaitu penganut agama Islam namun tidak melakukan ibadah Islam dalam kesehariannya, sebagaimana mestinya. Semenjak kecil, Emrah Chidi hidup dalam suasana Jawa Islam dan berasal dari keluarga abangan. Tidak jauh dari rumah Rasjidi kecil, hanya berjarak beberapa ratus meter, terdapat masjid dan makam Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pemanahan, serta beberapa sumber air pemandian yang jarang sepi dari praktek-praktek mistik Kejawen. Banyak sekali ditemukan rakyat jelata yang mempersembahkan sesaji untuk para penunggu tempat-tempat yang dikeramatkan, seraya mengharapkan keberkahan, kekayaan, keberuntungan, bekas dapat mencari jodoh, mempunyai anak, dan hal lain sebagainya. Dalam konteks pertumbuhan kajian akademik Islam di Indonesia, orang akan sulit mengesampingkan kehadiran HM Rashidi ini, lulusan lembaga pendidikan tinggi Islam di Mesir yang melanjutkan ke Paris dan kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada. Dari Mesir ke Paris dan mengalami pengalaman mengajar di Kanada. Lepas dari retorika-retorika anti baratnya, orang tak akan luput mendapati bahwa hampir keseluruhan konstruksi akademiknya dibangun atas dasar unsur-unsur yang ia dapatkan dari barat. Tegasnya kaum orientalis daripada lainnya, ia adalah intelektual Indonesia yang paling banyak memperoleh tidak hanya perkenalan, tetapi juga penyerapan ramuan-ramuan intelektual dari gudang orientalisme. Dialah yang berpengaruh dalam usaha mengirimkan para lulusan IAIN atau sarjana lainnya ke Montreal, sehingga banyak orang yang benar-benar harus berterima kasih kepadanya. Dan apa yang telah dirintisnya itu kemudian diteruskan dalam skala yang lebih besar dan penuh harapan oleh Munawir Sajali. Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengenal sosok Emrah Chidi sebagai Menteri Agama kedua di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya Emrah Chidi ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Negara yang mengurusi permasalahan umat Islam pada Kabinet Syahrir I. Pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Ia diangkat menggantikan Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pada kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Presidensial satu yang berusia cukup singkat, dari 2 September 1945 sampai dengan 14 November 1945, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, setelah terbentuk Kabinet Syahrir III, Rashidi tidak ditunjuk lagi menjadi Menteri Agama karena kurang disukai oleh kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama, organisasi NU. Tetapi 1 minggu kemudian ketika dia berada di kampungnya, Kota Gede, datang utusan Bung Karno membawa SK atau surat keputusan yang menyebutkan bahwa Rashidi ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang berkedudukan di Yogyakarta. Nah, peran Rashidi ini dalam mengemban tugas negara terlihat sewaktu pemerintah mengambil keputusan mengirim delegasi diplomatik Republik Indonesia ke negara-negara Timur Tengah pada tanggal 17 Maret 1947. Delegasi waktu itu diketuai oleh Haji Agus Salim. Sedangkan Rashidi sebagai sekretaris merangkap bendahara. Nah, setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, Rashidi diminta datang ke Jakarta untuk konsultan. Dalam pembicaraan disepakati bahwa Rashidi selain dubes untuk Mesir juga untuk Arab, berkedudukan di Kairo. Setelah 2 tahun, kemudian pada tahun 1953, Rashidi dipindahkan ke daerah Teheran untuk menjabat dubes Republik Indonesia di Iran dan Afghanistan. Hanya 11 bulan di sana, kemudian dipanggil ke Jakarta kembali. Selanjutnya, ia ditunjuk sebagai Dirjen Penerangan Deplu oleh Sekjen Deparlu Mr. Sultan M. Rashid. Kemudian, ketika Lambertus Nicopalar ditunjuk sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB singgah di Kairo, dia meminta Rashidi untuk perjalanannya ke Paris, markas PBB waktu itu.
Pada kesempatan itu, Rajidi memanfaatkan untuk datang ke Universitas Sorbonne di sela-sela sidang PBB. Sekembali dari Paris, timbullah semangat baginya untuk kembali ke Paris. Maka ia berpikir bagaimana caranya mengumpulkan biaya. Dan pada waktu itu datanglah seorang petugas dari Rockefeller Foundation yang bersedia membiayai selama 2 tahun untuk HM Rashidi ini. Tapi bagi Rashidi tidak perlu 1 tahun, tapi cukup 4 bulan saja. Nah, setelah belajar di sana, maka pada tanggal 23 Maret 1956, Rashidi menyelesaikan belajar di sana dengan tesis Islam in Indonesia on Consideration Critically to Live Gentini dan mendapatkan yudisium cum laude. Nah, ternyata dari biografi tersebut sangat banyak ya kisah-kisah perjuangan HM Rashidi ini untuk berperan di negara Indonesia, di semua negara, dan juga ya, dalam proses ia bertauhid keislamannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Cukup sekian tentang pengertian tauhid dan biografi HM Rashidi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selain itu, HM Rashidi pun belajar agama dan mengaji dengan fasih. Bahkan beruntungnya beliau diajarkan oleh Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad. HM Rashidi pun telah menamatkan sekolahnya di Muhammadiyah dan Quick School Muhammadiyah sampai kelas 3 dan melanjutkan studinya ke pasca sarjana di negara Eropa atau Amerika Utara. Nah, selain itu beliau juga mengikuti kuliah teologi Kristen selama 1 tahun bersama 10 orang pendeta sehingga beliau dapat mengetahui cara berpikir mereka. Nah, pemikiran HM Rashidi pun dilatar belakangi oleh keterlibatannya sebagai penterjemah yang mengekspresikan pandangan lewat pikiran-pikiran barat. Tetapi dengan tidak lupa membuat catatan dan sifatnya mengkoreksi pandangan-pandangan atau interpretasi yang dianggapnya keliru. Selanjutnya ada latar belakang pemikiran HM Rashidi. Nah, sebagaimana diketahui, setiap tindakan, perilaku, pola pikir seseorang itu tidak luput dari pengaruh lingkungan baik secara mikro maupun makro. Demikian juga dengan HM Rashidi, beliau dikenal sebagai intelektual muslim yang telah menyadarkan dan menyelamatkan dari ajaran-ajaran yang dianggapnya datang dari luar Islam. Beliau juga dikenal sebagai pengkritik yang tajam dan mendasar. Dia juga tidak segan-segan mengkritik seseorang yang dianggapnya telah salah dalam berpikir. HM Rashidi adalah seorang yang pendiam, cermat, sabar, dan tekun, namun jiwanya menyala-nyala dan sedikit emosional. Emosi yang digugah oleh kewaspadaan yang tinggi karena cintanya pada agama, maka hatinya terasa terpanggil untuk melakukan pembelaan dan kemampuannya ilmunya apabila mendengar, melihat, atau membaca hal-hal yang dianggapnya merugikan dan mengurangi kesucian agama. Nah, dalam bukunya yang berjudul Islam dan Kebatinan mengungkapkan kenangan kecilnya hidup di tengah masyarakat kampung di kota gede. Di sana ada pula tempat pemandian yang dihuni oleh seekor kura-kura besar yang dianggap keramat. Nah, seorang perempuan tua yang selalu berada di makam tersebut bertugas melaksanakan sesaji dan menyampaikan permohonan orang kepada arwah sang penambah agar dikabulkan. Nah, hampir seluruh penduduk kota gede pemeluk agama Islam yang taat pada setiap sholat Jumat, masjid selalu penuh hingga jamaah melimpah keluar. Nah, dalam lingkungan seperti itulah HM Rashidi dilahirkan. Mungkin inilah yang membuat sensitif dan sangat peka terhadap masalah keagamaan yang selalu melakukan pembelaan dan mengkritik hal-hal yang dianggapnya telah merusak kemurnian Islam. Dengan demikian, dia merasa telah melakukan yang wajar dan perlu bagi kesucian agamanya yang merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmano Fitri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran-pemikiran tauhid HM Rashidi.
Pemikiran Tauhid H.M. Rashidi ini banyak yang berbeda dengan tokoh-tokoh seangkatannya. Hal ini dapat ditelusuri dari kritikan-kritikannya terhadap Harun Nasution dan Nurholis Majid. Sebagian besar pemikirannya tentang ilmu tauhid dapat dikemukakan menjadi 5. Yang pertama yaitu kedudukan akal dan fungsi wahyu. Menurut H.M. Rashidi dalam filsafat agama, hingga sekarang yang berlaku dalam dunia Islam ialah bahwa Tuhan telah memberi akal kepada manusia, sehingga dengan akal itu manusia dapat memikirkan hal-hal yang melingkunginya dengan alam kehidupannya. Dan akhirnya ia dapat mengetahui dengan akalnya tentang adanya Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Kemudian Tuhan menambah suatu hal baru, yaitu menurunkan wahyu kepada beberapa orang yang diangkatnya sebagai utusannya. Mengenai akal, beliau berpendapat bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Hal ini dibuktikan dengan munculnya aliran eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme dalam filsafat barat, seperti yang dipahami oleh Muhammad Abduh dan yang dikembangkan oleh Harun Nasution di Indonesia. Bagi Mu'tazilah, akal hanya bisa mengetahui 4 persoalan, yaitu mengetahui Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, mengetahui baik buruk, dan kewajiban mengetahui baik dan buruk. Dan yang kelima adalah perbuatan manusia. Untuk menjelaskan tentang perbuatan manusia, menurut H.M. Rashidi perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa manusia keseluruhan punya hak dan kebebasan dalam kehidupan. Persoalannya adalah manusia sekarang ini tidak mendapatkan hak dan kebebasan tersebut karena keadilan yang tidak tegak. Dalam zaman yang tidak menentu seperti sekarang ini, banyak orang yang bingung karena pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan yang semestinya. Seperti ada orang yang terang-terangan salah menurut hukum, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, mereka dibebaskan dari tuntutan. Sebaliknya, ada orang yang jujur bekerja sebagai seorang warga negara yang taat dan cinta pada negara, namun dengan kejujurannya itu membuat orang tidak senang, sehingga ia kadang-kadang dilecehkan oleh orang lain. Penggambaran tersebut secara praktis masih terdapat di Indonesia pada zaman sekarang, seperti yang dilihat dalam media elektronik maupun media massa yang begitu banyak kasus yang tidak sesuai dengan hukum yang semestinya. Contohnya, nenek yang miskin mengambil buah coklat yang tidak bermaksud untuk mencuri, disidang dan dihukum penjara. Namun banyak orang kaya yang jelas-jelas mencuri uang negara ratusan miliar, hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa manusia mempunyai hak dan kebebasan dalam kehidupannya untuk menuju ke arah yang lebih baik yang diinginkannya. Dalam aliran yang berpendapat bahwa akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan, iman tidak bisa mempunyai arti fasik. Iman tidak bisa mempunyai arti tasdik, yaitu menerima apa yang disampaikan orang sebagai benar. Bagi aliran ini, iman mesti mempunyai pengertian aktif. Yang kedua yaitu tentang perbedaan ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan teologi. H.M. Rashidi menolak pemikiran Harun Nasution yang menyamakan ilmu kalam dengan ilmu teologi. Pemikiran yang dikemukakan oleh Harun Nasution tersebut menurut M. Rashidi ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam dalam Kristen. Teologi terdiri dari 2 kata yaitu theo yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu. Jadi teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Adapun teologi dalam Kristen adalah menuhankan Nabi Isa sebagai salah satu Tritunggal atau Trinitas. Namun kata teologi mengandung beberapa aspek agama Kristen yang di luar kepercayaan, sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan ilmu tauhid dan ilmu kalam. Yang ketiga yaitu tema-tema ilmu kalam atau ilmu tauhid. Tema ilmu kalam Harun Nasution yang dikritik oleh H.M. Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam sekarang, khususnya di Indonesia. Untuk itu, beliau berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Harun Nasution akan melemahkan iman seseorang.
Memang tidak ada agama yang mengagungkan akal seperti Islam, tetapi dengan menggambarkan bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk, sedangkan wahyu hanya membuat nilai yang dihasilkan pikiran manusia bersifat absolut universal. Hal ini berarti meremehkan ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 232, yang artinya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Rashid menegaskan pada saat ini di barat sudah dirasakan bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk. Buktinya adalah kemunculan eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme. Beliau mengakui bahwa soal-soal yang pernah diperbincangkan pada 12 abad yang lalu masih ada yang relevan untuk masa sekarang, tetapi ada pula yang sudah tidak relevan. Pada waktu sekarang, Rashid menguraikan yang masih dirasakan oleh umat Islam pada umumnya adalah keberadaan Syiah. Yang keempat yaitu hakikat iman. Pada bagian ini merupakan kritikan Rashidi terhadap deskripsi iman yang dikemukakan Nurholis Majid, yakni percaya dan menaruh kepercayaan pada Tuhan, dan apresiatif kepada Tuhan merupakan inti dari pengalaman seseorang. Sikap ini disebut takwa. Apresiasi ketuhanan menumbuhkan kesadaran Tuhan yang menyeluruh, sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya hamba dengan Tuhan. Menanggapi pernyataan tersebut, Rashidi mengatakan bahwa iman bukan sekedar menuju bersatunya hamba dengan Tuhannya, tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia dalam hidup bermasyarakat.